Fans Italia ramai-ramai bujuk Emil Audero kembali ke timnas Italia. Emil di persimpangan, dulu diacuhkan, kini diminta pulang saat ia bersinar bersama Indonesia. Nama Emil Audero kembali menggema di Italia. Bukan karena blunder, bukan karena kontroversi, tapi karena performa dan konsistensi. Ironisnya, ketika ia dulu menunggu panggilan timnas Italia dan tak kunjung dilirik, situasinya sunyi. Kini setelah ia mantap memilih Indonesia, suara-suara dari Italia justru ramai memintanya kembali. Inilah drama sepak bola modern. Identitas, kebanggaan, dan momentum bertemu dalam satu titik yang rumit. Emilio Audero Mulyadi lahir 18 Januari 1997. Ia berdarah Indonesia dari sang ayah dan Italia dari ibunya. Secara regulasi, ia memenuhi syarat membela dua negara. Sejak 2012, ia membela Italia di berbagai level usia, dari U15 hingga U21. Ia tampil di kejuaraan U17 Eropa UEFA 2013, berkembang dalam sistem elit, dan dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan generasinya. Bahkan pada 2019, UEFA memasukkannya dalam daftar pemain muda Eropa paling prospektif. Namun sepak bola senior berbeda. Persaingan di timnas Italia sangat ketat. Nama-nama besar silih berganti. Audero menunggu. Ia berkembang bersama klub-klub Italia. Ia pernah berada di sistem Juventus, kemudian membangun reputasi di Sampdoria. Setelah Sampdoria terdegradasi, pada 10 Agustus 2023, ia dipinjamkan ke Inter Milan dengan opsi permanen. Kini ia bermain untuk AS Cremonese, pinjaman dari Como 1907 di Serie A. Karir klubnya jelas bukan karir biasa. Serie A adalah liga taktis, keras, penuh tekanan. Bertahan di sana sebagai kiper utama atau pelapis utama bukan hal mudah. Fisiknya kuat, posturnya tinggi, refleksnya tajam. Ia dikenal determinatif, cepat keluar dari garis, berani menjaga high defensive line. Satu catatan yang sering disebut, ia tidak sekuat kiper modern lain dalam distribusi kaki. Tapi dalam hal shot stopping dan positioning, ia berada di level atas. Dan kini, ketika ia telah memilih timnas Indonesia, sebagian fans Italia justru bersuara. Media sosial ramai. Ada yang membujuk. Ada yang menyarankan ia kembali menjadi warga negara Italia penuh, dan mempertimbangkan lagi peluang Azzurri. Narasi yang muncul terdengar kontras. Kemarin tak dipanggil, hari ini diminta pulang. Namun mari kita tenang. Sepak bola bukan sekadar soal siapa memanggil lebih dulu. Ini tentang keputusan identitas dan keyakinan pribadi. Emil tidak membuat keputusan emosional semalam. Ia menunggu Italia cukup lama. Ia melewati fase junior dari U15 sampai U21. Ia memahami sistemnya. Jika pada akhirnya ia memilih Indonesia, itu bukan keputusan reaktif, melainkan reflektif. Di sisi Indonesia, kehadirannya bukan hanya tambahan teknis. Ia menaikkan standar. Ia membawa mentalitas Serie A ke ruang ganti Garuda. Ketenangan membaca permainan, pengalaman menghadapi striker kelas dunia, serta disiplin taktis Italia. Itu aset yang tak bisa diukur hanya dengan statistik. Fans Italia yang kini memintanya kembali mungkin melihat kebutuhan jangka panjang di posisi kiper. Mereka melihat performanya konsisten. Mereka melihat potensinya belum habis di usia 29 tahun, usia matang bagi penjaga gawang. Tapi sepak bola internasional punya aturan jelas. Pilihan sudah diambil. Loyalitas sudah ditentukan. Yang menarik, di Indonesia sendiri ia kini menjadi simbol era baru. Di tengah persaingan dengan kiper lain, namanya selalu masuk diskusi utama. Ia bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia lahir di Indonesia. Ia punya akar. Itu membuat ceritanya berbeda. Secara teknis, Audero memberi dimensi baru bagi pertahanan Indonesia. Dengan tinggi badan dan refleksnya, ia membuat lini belakang berani bermain lebih tinggi. Kecepatan reaksinya saat 1-lawan-1 memberi rasa aman. Kepercayaan diri lini belakang meningkat ketika tahu ada penjaga gawang berpengalaman Serie A di belakang mereka. Namun situasi tetap membingungkan secara emosional. Bermain di Italia setiap pekan, mendengar bahasa yang sama, melihat fans lokal memintanya membela Azzurri, tentu bukan hal sederhana.
Tekanan psikologis ada. Tapi justru disitulah kedewasaan diuji. Pilihan membela Indonesia bukan pilihan kecil. Itu berarti menerima ekspektasi besar, sorotan media Asia Tenggara, dan tanggung jawab sebagai simbol generasi baru. Ia memilih jalan yang mungkin lebih menantang secara emosional, tapi lebih bermakna secara identitas. Sepak bola sering memperlihatkan ironi. Yang dulu tak dianggap cukup, tiba-tiba jadi dibutuhkan. Yang dulu menunggu, kini dikejar. Tapi keputusan besar tidak dibangun dari rasa ingin membuktikan kepada pihak lain. Ia dibangun dari keyakinan dalam diri. Emil Audero kini berdiri sebagai kiper utama Indonesia dengan reputasi Eropa. Italia mungkin memanggil dalam wacana. Fans mungkin bersuara setiap hari. Tapi di lapangan, yang terpenting adalah konsistensi dan komitmen. Dan jika melihat perjalanan karirnya, dari Juventus, Sampdoria, Inter, hingga Cremonese, satu hal jelas, ia bukan kiper biasa. Ia produk sistem elit. Ia terbiasa dengan tekanan. Ia tahu bagaimana merespon sorotan. Persimpangan ini sebenarnya bukan soal kembali atau tidak. Karena secara regulasi dan keputusan pribadi, arah sudah jelas. Ini lebih tentang bagaimana dunia sepak bola melihat talenta setelah ia bersinar di tempat lain. Dulu menunggu panggilan, kini diminta pulang. Tapi Emil Audero tidak lagi berada dalam fase menunggu. Ia sudah memilih. Dan pilihan itu membawanya menjadi bagian penting dari proyek besar Timnas Indonesia. Sepak bola selalu bergerak. Fans bisa berubah sikap. Media bisa membentuk narasi. Tapi komitmen seorang pemain adalah fondasi. Dan untuk saat ini, Emil Audero berdiri dengan satu warna. Indonesia.